Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bushra Mukdis dari kelas B dengan NIM 23040450016. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan fenomena antropologi di lingkungan sekolah guna untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Sosioantropologi Pendidikan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Baik, pembahasan yang pertama yaitu kebudayaan. Kebudayaan di dalam sebuah institusi pendidikan merupakan jaringan kompleks nilai, norma, keyakinan, tradisi, dan praktik-praktik yang membentuk identitas kolektif. Ini mencakup segala hal mulai dari bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari hingga cara sekolah merayakan peristiwa penting atau menjalankan kegiatan rutin. Kebudayaan sekolah memainkan peran sentral dalam membentuk identitas siswa dan staf, serta dalam menetapkan norma-norma perilaku yang dianggap relevan dan diterima di lingkungan belajar. Sebuah sekolah mungkin memiliki kebudayaan yang kuat dalam mempromosikan kesetaraan, inklusivitas, atau keunggulan akademik yang tercermin dalam kebijakan, interaksi sehari-hari, dan budaya sosial yang tercipta antara anggota komunitas pendidikan. Yang kedua, transmisi budaya. Proses transmisi budaya di sekolah melibatkan penyampaian pengetahuan, nilai, dan tradisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini terjadi melalui berbagai cara, termasuk pengajaran langsung di kelas, pengalaman sosial di dalam dan di luar lingkungan belajar, serta pengaruh budaya yang dibawa oleh staf dan siswa. Guru berperan penting dalam proses transmisi budaya ini, karena mereka tidak hanya menyampaikan kurikulum formal, tetapi juga mempengaruhi sikap dan persepsi siswa terhadap dunia di sekitar mereka. Misalnya, dalam kelas sejarah, guru tidak hanya menyampaikan fakta-fakta sejarah, tetapi juga membimbing siswa dalam memahami konteks budaya di mana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, sehingga memungkinkan transmisi budaya yang lebih efektif. Ketiga, budaya-budaya belajar. Budaya belajar sebuah sekolah mencakup preferensi, norma, dan praktik-praktik yang mempengaruhi cara siswa belajar dan staf mengajar. Ini mencakup preferensi gaya pembelajaran siswa, pola interaksi di dalam kelas, dan sikap terhadap pencapaian akademik. Budaya belajar yang sehat dan inklusif menciptakan lingkungan yang merangsang minat dan motivasi siswa. Sementara budaya belajar yang tidak sehat atau eksklusif dapat menghambat pertumbuhan akademik dan sosial siswa. Di sekolah, dengan budaya belajar yang inklusif, siswa mungkin merasa nyaman untuk bereksperimen, bertanya, dan berkolaborasi dengan sesama dalam proses pembelajaran, sehingga menciptakan lingkungan-lingkungan yang lebih dinamis dan berdaya. Yang keempat, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang menekankan pentingnya mengakui, menghargai, dan mempromosikan keragaman budaya dalam konteks pendidikan. Ini mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi dari berbagai latar belakang budaya, serta upaya untuk mengintegrasikan perspektif-perspektif tersebut dalam kurikulum, kegiatan, dan kebijakan sekolah. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif, di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung dalam mencapai potensi akademik dan pribadinya. Ini juga bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi,
dan kerjasama lintas budaya yang lebih baik dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global. Sebuah sekolah yang menerapkan pendidikan multikultural mungkin mengintegrasikan bahan ajar yang mencerminkan perspektif budaya yang berbeda, menyelenggarakan acara dan kegiatan yang merayakan keberagaman, dan memperkuat pemahaman dan keterampilan siswa dalam menghargai keragaman di dunia yang semakin kompleks ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai gap antara konsep pendidikan ideal dengan peristiwa-peristiwa sosio-antropologi pendidikan yang ditemui di sekolah atau di kampus. Yang pertama yaitu kebudayaan dan pendidikan ideal. Konsep pendidikan ideal seringkali menekankan pentingnya inklusivitas, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Namun, dalam realitasnya, masih banyak sekolah atau kampus yang masih menerapkan budaya-budaya eksklusif atau diskriminatif. Misalnya, ada sekolah yang masih menerapkan pola-pola perilaku yang meminggirkan siswa dari latar belakang budaya atau etnis tertentu, atau kampus yang kurang memperhatikan kebutuhan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda dalam penyediaan layanan dan dukungan. Yang kedua, transmisi budaya dan pendidikan ideal. Pendidikan ideal menekankan pentingnya transmisi nilai-nilai budaya yang positif dan inklusif. Namun dalam praktiknya, transmisi budaya di sekolah atau kampus seringkali terbatas pada kurikulum formal tanpa memperhitungkan pengaruh budaya yang lebih luas dari lingkungan belajar atau masyarakat sekitar. Hal ini dapat menyebabkan siswa kehilangan kesempatan untuk memahami konteks budaya yang lebih luas di sekitar mereka, dan juga untuk mengembangkan keterampilan lintas budaya yang penting untuk berfungsi dalam masyarakat yang semakin global. Yang ketiga, budaya-budaya belajar dan pendidikan ideal. Konsep pendidikan ideal perlunya menciptakan budaya belajar yang inklusif, responsif, dan merangsang minat siswa. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak sekolah atau kampus yang menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap siswa merasa didukung dan dihargai. Misalnya, ada sekolah yang masih menerapkan pola interaksi atau penilaian yang memihak pada siswa-siswa tertentu, atau kampus yang kurang memperhatikan gaya pembelajaran atau kebutuhan individu mahasiswa dalam merancang program-program pendidikan. Yang keempat, pendidikan multikultural dan pendidikan ideal. Pendidikan multikultural menekankan pentingnya mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama lintas budaya di dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global. Namun, dalam realitasnya, masih banyak sekolah atau kampus yang belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif-perspektif budaya yang berbeda dalam kurikulum atau kegiatan pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman lintas budaya yang penting untuk berinteraksi secara efektif dalam masyarakat yang semakin beragam. Dalam konteks filosofi pendidikan Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, pendidikan ideal adalah pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya nyata dalam mengatasi gap antara konsep pendidikan ideal dan realitas sosio-antropologi pendidikan yang masih terjadi di banyak sekolah atau kampus. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif,
responsif, dan memungkinkan setiap siswa meraih potensinya secara penuh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.